Ya, kami yakin kasus ini juga menyita perhatian Anda. Kami membuka line telepon di layar televisi Anda. Anda bisa menghubungi ke nomor telepon tersebut untuk kemudian berpartisipasi dan juga menanyakan beberapa hal kepada narasumber yang sudah ada di studio. Saya ke Pak Tulus terkait dengan tadi pernyataan yang sudah disampaikan oleh Pak Kusmedi bahwa jika ada masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi ulang, tidak harus di tempat yang dia kemudian dulu datangi gitu ya, bisa dilakukan di puskesmas. Kalau dari sisi konsumennya sendiri melihat tanggung jawab dari rumah sakit yang sebelumnya dia datangi dan akhirnya dia terpapar vaksin palsu. Bentuk tanggung jawabnya di mana? Artinya kalau saya datang ke puskesmas yang kemudian direkomendasikan, ya artinya rumah sakit lama nggak tanggung jawab. Relasi antara pasien atau konsumen dengan pihak rumah sakit sebagai pelaku usaha memang sebenarnya tanggung jawab dari rumah sakit itu, ya, untuk memberikan katakanlah ganti rugi dan kompensasi selama dia menjadi pasiennya. Nah, kalau katakanlah dulu palsu, ya dia harus vaksinasi ulang plus biaya yang lain-lain yang pernah dikeluarkan. Karena kan dari yang saya monitor dari Harapan Bunda, dulu misalnya ada pasien yang diduga palsu, muntah-muntah dibawa ke rumah sakit, kan mestinya bayar lagi kan, kan pengeluaran. Nah itu mestinya juga diberikan kompensasi dari itu, karena mestinya ketika vaksinnya tidak palsu, mestinya nggak perlu muntah-muntah seminggu ke dokter lagi. Nah itu yang saya kira sebenarnya dalam konteks rumah sakit sebagai pelaku usaha, dia tidak cukup hanya memberikan vaksinasi ulang secara gratis dari pasien yang bersangkutan, tapi juga mengembalikan biaya-biaya yang pernah dikeluarkan oleh si pasien itu. Nah makanya kalau pasien meminta rekam medis dan termasuk biayanya selama dia menjadi konsumen, dia harus rumah sakit harus memberikan itu. Oke. Jika ada langkah-langkah yang kemudian akan dilakukan oleh masyarakat seperti yang disampaikan oleh yang tadi kemudian sudah disampaikan, apa jaminannya jika kemudian rumah sakit mungkin tidak melakukan hal yang seharusnya dia lakukan? Jadi gini, Pemda DKI dalam hal ini mengambil langkah itu, prinsipnya adalah menyelamatkan masyarakat dulu. Kalau cuman ribut saja di rumah sakit itu, saling menuntut, terus kemudian satu tidak mau menyertai semuanya, kan orangnya jadi korban gitu. Kita selesaikan dulu masalah orangnya, perlindungan kesehatannya yang bersangkutan. Nanti kami yang memediasi ke rumah sakit itu. Jadi kami akan memediasi apa saja yang diinginkan oleh pihak si pasien, minta ini, oke, kita terima semuanya, dan kita akan sampaikan pada rumah sakit yang bersangkutan. Kita lihat medical recordnya, karena kalau kami kan mempunyai kewenangan untuk minta keterangan tentang medical recordnya itu. Kemudian berkonsultasi dengan dokter anak untuk menentukan ini akan diberikan imunisasi lagi atau tidak. Kemudian kita berikan imunisasi dasar yang ada. Kalau permintaannya tadi imunisasinya adalah imunisasi bukan dasar, ya nanti kita mediasi dengan rumah sakitnya untuk bisa memberikan. Artinya jika dari rumah sakit tidak memenuhi hak yang seharusnya diberikan kembali kepada pasien seperti tadi disampaikan oleh Pak Tulus, artinya mungkin akan ada teguran kepada rumah sakit tersebut lah ya. Kita ke Pak Rudi yang sudah bergabung di line telepon. Selamat siang Pak Rudi. Selamat siang. Selamat siang. Iya, Pak Rudi. Selamat siang, silakan Pak Rudi. Ya, kalau menurut saya ini masalah vaksin palsu ini kan masalah penipuan ini. Masalah penipuan yang melibatkan rumah sakit yang sudah diberitahukan sama Menteri Kesehatan kan. Kalau menurut saya orang tua yang korban ini, aturan mereka ini bersatu untuk langsung naikkan ke pengadilan aja, tuntut rumah sakit itu ganti rugi. Ya kan? Karena kalau dari pihak keluarga, dari pihak istilahnya korban-korban itu kan, kalau di luar negeri itu kan dapat penggantian ganti rugi daripada pihak rumah sakit itu Pak. Baik. Itu aja. Itu saja Pak Rudi. Iya. Baik, terima kasih Pak Rudi. Nanti kita akan bahas terkait dengan hal tersebut, sejauh mana masyarakat dapat melakukan tuntutan terhadap pihak-pihak terkait dengan kasus vaksin palsu ini. Saya ke Pak Kusmedi terlebih dahulu sebelum ke Dr. Hingki. Seperti apa supply dan demand vaksin yang asli gitu ya di Jakarta untuk skup Jakarta, karena mengingat kekosongan stok ini menjadi kambing hitam keberadaan ataupun akan kebutuhan dari si vaksin palsu ini.
Seperti apa, Pak Kusmedi? Jadi kalau untuk vaksin yang program itu biasanya pengadaannya di Kemenkes dari Bio Farma. Kemudian dari Kemenkes didistribusikan ke semua provinsi. Nah, dari tingkat provinsi saya mendistribusikan ke puskesmas, rumah sakit yang memerlukan, kemudian program-program posyandu ataupun UKS-UKS yang di sekolah tersebut. Jadi itu mata rantai yang diberikan, dan itu biasanya disuplai sesuai dengan kebutuhan. Kenapa? Karena memelihara vaksin itu tidak mudah. Dia suhunya naik sedikit saja, itu vaksinnya rusak. Jadi kalau mau lihat yang di Dinas Kesehatan, itu satu ruangan besar tersendiri itu yang dinginnya, suhunya diatur masing-masing, itu isinya semua vaksin yang selalu dimonitor tiap hari. Sehingga kita pun di dalam mendistribusikan, kalau institusi kesehatan itu tidak mempunyai cold chain yang bagus, lebih baik mengambilnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kekosongan stok ini sebetulnya karena memang kebutuhannya lagi banyak, sementara suplainya tidak mumpuni, atau seperti apa? Ya, jadi kemarin sempat ada beberapa vaksin itu memang dari tempat produksinya sedang turun, sehingga kebutuhan di kita cukup banyak. Namun demikian, kalau di DKI nggak sempat habis sama sekali. Di dinas itu masih ada. Kalau vaksin program kan nggak pernah shortage, Pak. Nggak pernah. Untuk yang impor? Program imunisasi nasional nggak pernah. Nggak pernah. Shortage. Hanya hepatitis kemarin sempat rendah sedikit, tapi sudah tercukupi. Baik, Saya ke Dr. Hingki. Tadi Anda menyebutkan sebetulnya tidak ada satu perbedaan secara kualitas dari vaksin impor dan juga vaksin yang diproduksi di dalam negeri, gitu ya. Hanya masalah demamnya saja. Ini mungkin untuk DPT, untuk vaksin DPT ya. Nah, itu seperti apa sebetulnya? Ini ingin kemudian diketahui juga. Ya, jadi memang vaksin-vaksin tertentu yang diproduksi dari impor menggunakan teknologi tertentu sehingga dia efek sampingnya minimal, khususnya untuk vaksin DPT. Ya, nah harganya karena itu lebih mahal. Kemudian tadi telah sampaikan Dr. Sumedi bahwa produksinya terbatas pada waktu periode mulai 2014. Kemudian orang tua pasien gelisah, dokternya gelisah. Nah, orang jahat ini mau ngambil kesempatan demikian, dia berikan mungkin tawaran, sehingga mungkin saya nggak tahu karena sedang dalam penyelidikan, rumah sakit tertipu, pembeli obat tertipu, dokternya tertipu, bidannya tertipu, ya orang tua dan pasiennya juga akhirnya tertipu. Memang itu masalah yang memang harus kita benahi, khususnya peraturannya, pengawasannya. Sesulit itukah untuk praktisi kesehatan untuk membedakan vaksin palsu dan asli? Kalau untuk penampilan dari luar itu agak tidak mudah ya, tidak mudah. Ya kita lihat aja lah barang-barang di Indonesia ya, banyak sekali yang serupa tapi tak sama. Demikian pula dengan vaksin. Tapi kalau ditelusuri vaksin ini dibeli dari mana, fakturnya, kemudian ada tesnya, ada batch numbernya. Nah itu sebetulnya dapat dilakukan. Saya ingin mendapatkan konfirmasi. Ada tanggapan bahwa untuk bisa memasukkan vaksin dan juga obat legal ke rumah sakit, agar dokter kemudian merekomendasikan kepada pasien, ada insentifnya untuk memasukkan vaksin dan juga obat mungkin aspal kepada rumah sakit ataupun dokter. Itu juga ada insentifnya. Apakah hal ini kemudian yang sulit membedakan vaksin asli dan juga vaksin palsu? Karena dua-duanya untuk masuk ke dokter, dua-duanya untuk masuk ke rumah sakit pakai insentif. Saya nggak percaya ada dokter atau bidan atau siapapun tenaga kesehatan yang dengan sengaja membeli produk karena udah tahu palsu terus memberikan ke pasiennya, karena kalau dia secara profesional bekerja sebagai dokter, sebagai bidan, sebagai perawat, dia ingin pasiennya sembuh dan terlindungi dong. Sebetulnya nggak masuk akal yang dia hidupnya dari profesi tersebut memilih produk yang diragukan khasiatnya, yang akan mencelakakan pasiennya. Kalau dia kehilangan pasiennya, dari mana dia hidup? Tapi kalau orang pembuat, nah dia kan nggak ada hubungan emosional. Mungkin apa yang disampaikan Dokter Hingki mungkin
ada betulnya. Walaupun mungkin untuk antisipasi mestinya pihak manajemen rumah sakit juga ketika memilih rekanan, itu rekanan yang punya kredibilitas atau tidak, atau distributor yang legal atau tidak legal. Ya karena kalau memilih yang tidak kredibel atau bahkan tidak legal, ya itu artinya sudah resiko tinggi. Baik, ini ada satu hal yang sebetulnya cukup menarik. Pihak Rumah Sakit Karya Medika 2 Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengakui telah menggunakan vaksin palsu sejak 5 tahun terakhir. Pihak rumah sakit mengaku terpaksa membeli vaksin palsu ke CV Azka Medical, distributor vaksin palsu, karena kehabisan stok vaksin dari distributor resmi. Artinya dari rumah sakit kemudian sudah menyadari bahwa vaksin yang dia beli adalah palsu. Seperti apa? Kalau itu ya berniat itu permufakatan jahat dong. Ya saya kira dokter medis. Mungkin maksudnya nggak gitu mungkin ya. Jadi dia tahu palsu itu sekarang gitu. Tapi dia sudah membeli memang sejak 5 tahun yang lalu membeli pada PT Azka itu. Ya, tapi Dinkes tidak melihat ini ada unsur bahwa kemudian menyadari bahwa ini palsu tetap dibeli gitu. Oh enggak, kalau kami sih sebenarnya kami tidak memberi vaksin itu dari distributor yang seperti itu. Karena pembuatan daripada vaksin ataupun obat semuanya itu ada pemeriksaannya di BP POM. Baik. Jadi yang boleh keluar dari ataupun dijual di satu wilayah itu BP POM bertanggung jawab terhadap original daripada barang tersebut. Baik, oke, kita akan lanjutkan usai jeda. Pak Tulus, kita akan lanjutkan usai jeda. Kami akan segera kembali.